Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, mahasiswa dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan saya, Henry, di mata kuliah Ilmu Ekonomi di pertemuan ketiga. Dalam pertemuan ketiga ini, kita akan membahas tentang pelaku-pelaku kegiatan ekonomi dan keseimbangan pasar ekonomi. Sebagai bahasa pengantar, mungkin lebih tepatnya besar kecilnya perkembangan ekonomi di suatu negara tergantung efektivitasnya pelaku-pelaku ekonomi dalam menjalankannya. Mahasiswa dimanapun Anda berada, perlu Anda ketahui bahwasanya pelaku-pelaku kegiatan ekonomi itu tidak jauh dari lingkungan kita. Bahkan kita sendiri menjadi salah satu aktor produktif, aktor aktif dalam kegiatan ekonomi. Pelaku-pelaku kegiatan ekonomi antara lain rumah tangga, keluarga, rumah tangga konsumsi, ada rumah tangga perusahaan, ada rumah tangga pemerintah, ada rumah tangga luar negeri. Dari semua tersebut merupakan aktor atau pelaku-pelaku kegiatan ekonomi. Rumah tangga keluarga yang harus saya sampaikan kepada kalian dari berbagai macam aktor-aktor tadi. Sekarang saya sampaikan rumah tangga keluarga atau aktor ini adalah pelaku kegiatan ekonomi yang menjadikan atau menyediakan faktor produksi kepada pelaku kegiatan ekonomi lainnya. Menyediakan faktor produksi tersebut dimaksudkan guna mendapatkan uang agar dapat memenuhi kebutuhannya. Misal, dalam aktivitas perekonomiannya, masyarakat ada yang menjual barang atau ada yang menjual jasa. Barang itu berupa dari hasil panennya, padi dan lain sebagainya. Ada juga yang menjual jasa dengan cara menjadi kuli pangku, baik itu pangku bangunan atau pangku di pasar dan lain sebagainya. Itu salah satu masuk dalam deskripsi pelaku ekonomi rumah tangga keluarga. Sedangkan dalam aktivitasnya, dalam pelaku tadi yaitu menawarkan tanah atau kekayaan alamnya yang dimiliki kepada pihak lain untuk menerima balas jasa yang disebut dengan sewa. Menawarkan sumber tenaga atau sumber daya manusia untuk mendapatkan balas jasa yang disebut dengan upah atau gaji. Menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa. Menawarkan keahlian atau memakai keahlian yang dimiliki dan balas jasa yang diterima disebut bagian keuntungan atau laba dari perusahaan yang bersangkutan. Artinya dari semua aktivitas masyarakat tadi merupakan salah satu alat untuk memperoleh keuntungan yang bisa dijadikan sumber perekonomian dalam keluarga. Selanjutnya, pelaku ekonomi rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan berperan untuk melakukan kegiatan produksi maupun distribusi dalam kegiatan ekonomi
Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok rumah tangga perusahaan meliputi: 1. Melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengelola faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen, membayar imbalan atas penggunaan faktor produksi, menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen, menerima pembayaran atas penjualan barang dan jasa. Jadi faktor kedua ini atau aktor kedua ini memang tidak jauh berbeda, cuma kapasitas lebih luas dibandingkan yang pertama. Selanjutnya ada aktor yang ketiga, yaitu rumah tangga pemerintah. Cakupannya lebih besar. Berbeda dengan rumah tangga konsumsi dan perusahaan, rumah tangga pemerintah menjalankan kegiatan ekonomi dengan motif sosial atau disebut dengan social ekonomi, yaitu mencari penghasilan untuk kepentingan umum yang memang dari umum dikelola oleh pemerintah lalu dikembalikan kepada umum, maka itu disebut dengan sosial ekonomi. Sedangkan aktivitas yang dilakukan adalah mengeluarkan undang-undang, peraturan dan kebijakan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat, misalnya pajak, denda, dan lain sebagainya. Membelanjakan penerimaan negara untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang menyangkut kegiatan umum, public goods. Misalnya dari hasil pengumpulan ekonomi yang dihasilkan dari pajak tersebut dikelola lalu dikembalikan ke masyarakat dengan bentuk barang yang bermanfaat atau bisa digunakan oleh masyarakat luas, misalnya bus antar kota, kereta api, dan lain sebagainya. Selanjutnya aktivitas yaitu melakukan kegiatan ekonomi langsung di bawah badan usaha milik negara, contoh PLN, Damri, Pertamina, dan lain sebagainya. Yang terakhir, menjalin hubungan ekonomi dengan negara lain. Nah, di sini sangat penting sekali bagi sebuah negara atau pemerintah ada hubungan bilateral dan multilateral. Dalam hubungan tersebut tentu bukan hanya mengenai tentang politik, pendidikan, tapi juga ekonomi. Namun dalam apa yang saya sampaikan tadi, hubungan politik, ekonomi, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya, itu tidak jauh pembahasan dari hubungannya ekonomi. Karena sesuai dengan konsep di awal, ekonomi bukan hanya membahas tentang masalah finansial saja, akan tetapi lebih meluas dan orientasinya pada sesuatu yang menguntungkan bagi seorang itu atau lembaga itu atau negara tersebut. Begitu kira-kira. Yang keempat, ada aktor rumah tangga masyarakat luar negeri. Ini cakupannya lebih besar. Kalau tadi tarafnya nasional, ini internasional. Masyarakat luar negeri memiliki sarana atau peranan yang penting dalam kegiatan ekonomi. Selama ini belum ada negara yang mampu hidup mandiri tanpa adanya bantuan dari negara lain. Setiap negara membutuhkan negara lain dalam kehidupan perekonomian. Contohnya dalam jual beli. Negara yang satu akan membeli pada negara yang lainnya dan akan menjual pula pada negara yang lainnya. Hal ini
sesuai dengan atau ada kaitannya dengan aktor yang ketiga, ya. Aktor yang ketiga tadi, bahwasanya dalam sebuah negara pasti ada hubungan yang disebut dengan hubungan bilateral, artinya ada hubungan dua negara, misalnya Indonesia dengan Australia, Indonesia dengan Cina, Indonesia dengan Tiongkok, Indonesia dengan Malaysia. Dengan berbagai hubungan itu disebut dengan multilateral. Tapi kalau antara negara satu dengan negara satu itu disebut dengan hubungan bilateral. Dan keuntungan yang diperoleh dari hubungan tersebut tentu tidak lain adalah untuk kesejahteraan bangsa suatu negara tersebut. Selanjutnya ada keseimbangan pasar ekonomi. Nah, di sini kita bisa lihat dalam segi aspek hukum, ya. Ada dua, hukum permintaan juga ada hukum penawaran. Yang harus kita pahami bahwasanya hukum permintaan, makin rendahnya harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Itu hukum permintaan. Sedangkan hukum penawaran pada dasarnya mengatakan bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah orang tersebut akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, semakin sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan. Nah, keseimbangan pasar dapat dilihat apabila jumlah yang ditawarkan para penjual pada suatu harga tertentu adalah sama dengan jumlah yang diminta para pembeli. Mungkin cuma itu teman-teman mahasiswa untuk pertemuan ini, walaupun sedikit, insya Allah harapan Bapak semoga bisa bermanfaat, karena saya yakin kalian bisa belajar dari mana saja, bukan hanya dari Bapak. Kita next pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.